semuanya, selamat datang di channel Wiyata Mandala. Belajar asik, Wiyata Mandala solusinya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, mungkin kalian sering mendengar istilah bilox. Bilox itu adalah singkatan dari bilangan oksidasi. Nah, apa sih itu bilox? Nah, pengertian bilox itu sendiri adalah muatan listrik suatu atom dalam sebuah senyawa, atau biasa kita menyebutnya muatan unsur. Nah, bilox itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau dia positif, berarti dia melepas elektron. Sedangkan negatif, dia berarti menerima elektron. Nah, dalam mencari bilox, kita akan mengenal istilah reduksi dan oksidasi. Apa sih itu reduksi dan oksidasi? Nah, reduksi itu merupakan penurunan bilox, sedangkan oksidasi merupakan kenaikan bilox. Nah, di dalam reduksi dan oksidasi ini, kita juga mengenal istilah oksidator dan reduktor. Ya, oksidator dan reduktor itu apa sih? Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini adalah bagian pertama yang harus teman-teman pahami dalam mencari bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilox suatu senyawa, nah, ada urutan atau prioritas dalam menentukan bilox suatu unsur. Nah, prioritas ini sama halnya seperti di dalam matematika ya teman-teman. Misalnya di dalam sebuah matematika itu ada penjumlahan, perkalian, dan pangkat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pangkat. Nah, sama halnya seperti ini. Dalam menentukan bilox suatu senyawa ada urutannya. Yang pertama itu ada logam golongan 1A. Biloxnya adalah +1. Anggota dari logam golongan 1A itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Nah, masih di urutan pertama itu adalah logam golongan 2A, biloxnya +2. Anggotanya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, masih di urutan pertama juga ada logam golongan 3A. Biloxnya itu adalah +3, namun anggotanya hanya Al atau aluminium. Nah, selain itu ada unsur Ag, biloxnya +1, Zn, biloxnya +2, serta nikel, biloxnya adalah +2. Nah, kemudian di nomor 2 atau urutan kedua itu ada unsur hidrogen, biloxnya +1. Di urutan ketiga ada atom atau unsur fluor, biloxnya -1. Yang keempat ada atom oksigen, biloxnya -2. Serta yang terakhir 5 dan 6 itu ada golongan 7 dan golongan 6A. Itu masing-masing biloxnya -1 dan -2. Nah, namun untuk nomor 5 dan nomor 6 ini ada syaratnya. Jika senyawanya lebih dari 2 unsur, maka aturan ini tidak berlaku. Ya, jadi kalau senyawanya lebih dari 2 unsur, biloxnya tidak harus -1 dan -2. Nah, di sini ada catatan tambahan, di mana bilox dari unsur bebas, sebuah unsur bebas, itu adalah 0. Anggota dari unsur bebas itu adalah unsur-unsur diatomik seperti H2, O2, Cl2, ya, terus ada P4, S8, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada total bilox dari senyawa netral itu sama dengan 0. Nah, senyawa netral itu maksudnya senyawa tidak bermuatan, seperti air gitu, ya, contohnya H2O, terus MnO, dan seterusnya. Kemudian total bilox senyawa ionik itu
muatannya sesuai dengan muatannya. Maksudnya senyawa ionik ini adalah senyawa yang bermuatan, ya. Contohnya seperti MnO4, MnO4-. Dia muatannya adalah atau biloxnya sama dengan -1, ya. Kenapa -1? Karena di sini dia muatannya adalah -1, ya. Sekarang kita akan latihan mencari bilangan oksidasi. Nah, sebelum cari bilangan oksidasi, kita sepakati dulu aturannya. Kalau ke atas itu dikali, kalau ke bawah dibagi. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu senyawa MnO, ya. MnO ini kita lihat dulu. Dia ini merupakan senyawa ionik atau senyawa netral. Nah, di sini dia tidak ada muatannya, maka dari itu dia senyawa netral. Kalau dia senyawa netral, maka total biloxnya nanti harus sama dengan 0. Nah, di sini ada dua unsur, Mn dengan O. Berdasarkan tabel prioritas, yang didahulukan itu adalah O, ya. Maka itu yang kita cari biloxnya adalah O dulu. Bilox dari O adalah -2. Bawa ke atas, kita kali dengan jumlah atomnya. Di sini tidak ada, maka tetap. Nah, -2 kita jumlah berapa supaya hasilnya sama dengan 0. Kita jumlah dengan +2, ya, supaya 0. Kita bawa ke bawah, bagi dengan jumlah muatannya. Karena tidak ada, maka dia tetap +2, ya. Maka dari itu bilox Mn itu adalah +2. Kita lihat yang bawahnya, +2. O biloxnya adalah -2. Kemudian yang kedua ada senyawa KMnO4, ya. Ada 3 unsur di sini. Kita lihat mana yang lebih dulu dikerjakan. Ada K, Mn atau O. Nah, yang berdasarkan tabel prioritas yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah K. Kenapa K? Karena K itu merupakan logam golongan 1A. Maka dari itu dia biloxnya +1. Bawa ke atas ini tetap +1. Kemudian sisa Mn dengan O. Mn itu tidak ada dalam tabel prioritas, maka O kita cari terlebih dahulu biloxnya, yaitu -2. Kalikan dengan jumlah atomnya 4, jadinya -8. Nah, karena dia senyawa netral, maka total biloxnya harus sama dengan 0. +1 ditambah -8, -7. -7 ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan 0? 11 + 7. +7 kita bawa ke bawah, bagi dengan jumlah atomnya tidak ada, maka dia tetap +7. Pada itu di sini bilox K dalam senyawa ini adalah +1, kita lihat yang bawah. Mn biloxnya adalah +7. O biloxnya adalah -2. Kita lihat yang bawah ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada ZnO2-. Nah, di sini kita lihat senyawanya senyawa netral atau senyawa ionik. Di sini dia merupakan senyawa ionik. Kenapa? Karena di sini dia ada muatannya. Muatannya adalah -2. Maka dari itu nanti total biloxnya harus sama dengan -2, ya. Zn dengan O, mana dulu yang lebih dikerjakan? Kalau berdasarkan tabel prioritas yang dikerjakan adalah Zn, karena Zn berada di urutan pertama. Maka dari itu Zn biloxnya adalah +2, bawa ke atas tetap dia +2. O itu biloxnya adalah -2, bawa ke atas kita kalikan dengan jumlah atomnya yaitu 2, maka -2 kali 2 adalah -4. Maka dari itu dalam hal ini Zn biloxnya adalah +2, sedangkan O biloxnya adalah -2. Lihat yang bawahnya ya, teman-teman. Oke, di sini ada senyawa C2O4-2-. Nah, C2O4-2- itu merupakan senyawa ionik. Kenapa? Karena dia memiliki muatan di sini. Muatannya sama dengan -2. Maka dari itu nanti dia total biloxnya harus sama dengan -2 sesuai dengan muatannya. Nah, sini ada 2 unsur, ada unsur C dan unsur O. Yang lebih didahulukan mana antara C dengan O? Nah, berdasarkan tabel prioritas yang didahulukan itu O, ya. Berarti di sini O muatannya -2 kali dengan jumlah atomnya 4, jadinya -8. Nah, -8 kita tambah berapa supaya hasilnya sama dengan -2? Kita jumlah dengan +6. Nah,
plus 6 bawa ke bawah dibagi dengan jumlah atomnya. Sini 2. Berarti plus 6 bagi 2 hasilnya adalah plus 3. Maka dari itu bilox C dalam senyawa ini adalah plus 3. Sedangkan O biloxnya dalam senyawa ini adalah min 2. Lihat yang bawah. Nah, kemudian yang nomor 5, ini ada senyawa PbNO3 2 kali. Untuk mencari biloxnya, dalam hal ini agak sedikit berbeda, ya. Ini kalau kita lihat ada 3 unsur, PbNO dan PbN dan O. Nah, seharusnya berdasarkan tabel prioritas yang didahulukan adalah O. Namun setelah O siapa yang dikerjakan terlebih dahulu? Kita tidak tahu karena tidak ada. Pada itu ini kita pecah dulu jadi ionnya, yaitu ion Pb2+ plus 2NO3-. Nah, Pb2+ ini biloxnya sama dengan muatannya, yaitu plus 2. Maka di sini kita tulis plus 2. Ya. Bawa ke atas, kita kalikan dengan jumlah atomnya, yaitu tidak ada, maka tetap sama. Nah, tinggal N dan O. Kita cari O-nya dulu, ya. O-nya itu muatannya min 2. Kalikan dengan jumlah atomnya. Kita kalikan semua ya, yang di dalam dan di luar kurung. Min 2 kali 3 min 6. Min 6 dikali 2 min 12. Maka total bilox di CO adalah min 12. Nah, karena dia senyawa netral, maka total biloxnya harus sama dengan 0, ya. Sudah ada plus 2 dengan min 12. Kita jumlah berapa lagi supaya hasilnya sama dengan 0? Plus 2 dikurang 12 min 10. Berarti di sini kita tulis plus 10 supaya total biloxnya sama dengan 0. Bawa ke bawah, bagi dengan jumlah muatannya, yaitu 2. Jadi plus 10 dibagi 2 plus 5. Nah, maka dalam hal ini bilox Pb adalah plus 2, bilox N sama dengan plus 5, lihat yang bawah. Bilox O sama dengan min 2. Nah, yang terakhir coba dikerjakan sendiri. Caranya sama dengan yang di atas, diamkan terlebih dahulu, kemudian tulis bilox C yang positifnya, ya. Jadi sini saya kasih keterangan untuk senyawa yang dipecah, yang didahulukan adalah yang positifnya. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Silakan kalian kerjakan dan jawab di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.